pagi, Pastor. Wah, lagi ngapain, Pastor? Oh, selamat pagi, tim Komsos Paroki Katedral. Wah, ini lagi Ya, ngapain, selamat Pastor pagi. ini? Saya lagi lihat-lihat ini, ada panen perdana ikan nila di kolam Panen perdana, bioblok. Pastor? Ya, panen perdana. Selama Ini saya kira hanya kolam hias saja ini. ini kolam bioblok, produk dari ini komisi seksi PSE Paroki Katedral, itu ketuanya Ibu Taneli. Hari ini panen perdana selama 4 bulan pemeliharaan. Waktu itu kita pelihara ada 500 ekor. Nanti kita lihat berapa jumlah terakhir saat dipanen. Besarnya sudah begini. Ini 4 bulan ikan nila merah. Ya. Ini program PSE Paroki Katedral di masa pandemi, ya untuk apa ya, memanfaatkan waktu yang ada, tapi sekaligus juga kita ingin coba belajar bagaimana mengembangkan ternak ikan di lokasi area katedral yang tidak terlalu luas. Ya, hasilnya seperti ini, kolam bioblok. Jadi kita tidak perlu lahan yang luas, yang kecil sekalipun bisa. Ya, kita padukan dengan taman di sini. Ini bak air di atas kolam ini, bak air. Jadi ini cukup sederhana, pemeliharaannya juga mudah. Semoga hasilnya maksimal. Jadi sisi PSE ini kenapa tiba-tiba atau kenapa terlintas selalu ikan yang dipilih sebagai bentuknya? Kebetulan di keanggotaan seksi PSE ini ada saudara kita yang tahulah tentang perikanan. Ini saudara Novian Latu, ini sarjana perikanan. Ide ini ya muncul bersama-sama, tapi kemudian direalisasikan. Sekali lagi di lingkungan kota, apa yang bisa dibuat oleh PSE begitu ya, tidak mudah untuk mendapatkan program yang seperti itu. Ya, maka menurut kami baiklah kita coba dulu dengan cara begini, pengembangan perikanan di kolam seperti ini, dan sepertinya juga umat mendukung ya. Ini ikan ini awalnya disumbang oleh umat, ya, disumbang oleh umat, dan saya dengar nanti ketika panen ada juga umat yang berminat untuk membeli. Semoga kolam ini bukan hanya ada di lingkungan gereja katedral, tapi bagi umat yang berminat, mereka bisa pesan melalui seksi PSE Paroki Katedral. Silahkan bagi umat yang ingin pesan. Kolam ini kita buat sendiri di Gedung Pasifikus, pengerjaannya, tenaga ada yang cukup terampil. Maka silakan ya bagi umat sekalian yang ingin pesan. Paroki-paroki di Keuskupan Agung Pontianak sudah banyak yang pesan untuk mereka buat di parokinya. Ada juga umat di luar kota yang memesan. Artinya bahwa ini bukan hanya satu-satunya di katedral, sudah banyak ya, termasuk di rumah retret Anjungan ada berapa, tiga kolam di sana. Bapak Uskup pesan untuk rumah retret. Lalu kalau umat ingin juga ada kolam ini, apakah maksudnya mengembangkan usaha seperti ini, apakah perawatannya mudah, Pastor? Untuk memelihara, kemudian merawat, sehingga nanti lalu bisa panen? Menurut saya mudah, karena kita juga akan mendampingi begitu ya. Jadi kita bukan hanya memberi ide atau menyediakan fasilitas seperti ini, tapi tim kita juga siap untuk membimbing umat yang memerlukan bantuan kita. Silakan nikmati proses pemanenan ikan nila merah. Bu Ketua, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Pater. Untuk
Bapak Ibu yang kepengen menikmati ikan hasil dari PSE, boleh hubungi kita. Terima kasih. Ya, bisa kita taruh. Terima kasih. Bang Ratu, ini kalau kita coba untuk memelihara ikan nila di kolam seperti ini, apa sih kelebihannya dibanding kalau lalu kita memeliharanya di tambak? Terus apakah daging nilanya kemudian biasa kan ada bau tanah tuh? Nah, apakah dengan memelihara di kolam ini masih ada bau tanahnya itu? Ini terkait ini ya, pertanyaannya pasti terkait kelebihan dan kekurangan, keunggulan dan kekurangan dengan sistem seperti ini. Ada beberapa keunggulan dari sistem seperti ini. Pertama, dia hemat lahan. Dengan model seperti ini kolamnya sebenarnya tidak permanen, artinya bisa di mobile. Seandainya kadang-kadang kita mau pindahkan ini ke tempat lain. Kedua, kelebihannya itu untuk kualitas ikan yang dipelihara, dia tekstur dagingnya lebih baik daripada dengan cara-cara yang konvensional, misalnya di kolam tanah atau di tambak gitu ya. Tapi pada umumnya kalau untuk ikan bioflok ini tekstur dagingnya lebih baik daripada pemeliharaan konvensional, mungkin juga yang seperti di keramba. Kalau di keramba itu biasanya terpengaruh karena kualitas perairan umum seperti di sungai yang umumnya kalau kita lihat di Kalimantan Barat, kualitas perairan sungai Kapuas itu semakin hari semakin menunjukkan kualitas yang kurang baik, dan itu mengandung umumnya partikel-partikel mungkin bisa mempengaruhi kesehatan. Dengan cara seperti ini kualitas ikan itu bisa dijaga. Lalu untuk kekurangannya sistem seperti ini bergantung dengan suplai listrik untuk menghidupkan aerator guna menyuplai oksigen. Lalu ada beberapa treatment awal yang harus kita jaga, terutama untuk menjaga jangan sampai amoniak itu meningkat karena hasil buangan feses dan pakannya sendiri di dalam wadah pemeliharaan. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin mencari tahu di YouTube atau di Google biasanya sudah banyak referensi tentang kolam bioflok, dan kalau mau terlibat langsung, mau melihat langsung bagaimana model pemeliharaannya, bisa datang ke Gereja Katedral dan melihat langsung unit kegiatannya. Gitu. Terima kasih. Lalu untuk kolam seperti ini apakah harus seringkali mengganti air, Bang? Umumnya tidak. Ini kolam yang cenderung hemat air. Kalaupun ada pembuangan air, hanya pembuangan di bagian dasar. Artinya air yang ada di dasar itu kita buang untuk membuang bahan sedimen seperti pakan dan feses ikan yang mengendap di bawah, itu kita buang. Itu secara temporari bisa seminggu, bisa 2 minggu, tergantung kualitas perairannya itu sendiri. Kita tahu kan Pontianak nih sering hujan kan, atau bahkan sepanjang tahun itu adalah hujan kan. Nah, kalau kita membuat kolam ini di luar, apakah kalau hujan itu lalu air kolamnya akan meluap? Yang pertama. Yang kedua, ada nggak pengaruh air hujan itu terhadap kolam yang sudah kita treatment? Kalau untuk pengaruh hujan terhadap kualitas air, sebenarnya hampir tidak berpengaruh sepanjang kita lakukan pengontrolan. Yang kita jaga adalah kandungan floknya. Jadi floknya tetap terjaga di kisaran 20 ml per liter. Nah, itu tetap kita kontrol. Lalu secara signifikan tidak berpengaruh, paling-paling hanya suhu. Kalau kekhawatiran tentang airnya penuh atau tidak, dalam sistem ini sudah kita buat sistem overflow-nya ada di sana. Nah, itu sistem overflow. Jadi sebanyak apapun jumlah
air yang masuk tidak akan melebihi dari batas yang sudah kita buat. Nah, ini batasnya. Pipa pembuangannya ada di sana.